Halo warga sipil sekalian, kita baru saja memasuki tahun 2023 dan tahun 2023 ini baru berjalan dalam hitungan hari ini tanggal 5 Januari 2023. Dan jujur gue memulai tahun ini dengan sedikit mengejutkan gitu. Jadi sekitar tanggal 2 sampai tanggal 3 Januari kemarin, media, terutama yang digital, itu kayak serentak mengangkat isu dan bahkan judul yang sama dalam headline-nya mereka. Dari mulai media abal-abal sampai media yang dianggap edgy, kekinian dengan bahasa Inggris yang luar biasa bagus, kayak Volkatif, kayak gitu nggak ngejanya. Dan USS Fit. Berita apa yang diangkat? Berita yang diangkat judulnya semuanya hampir mirip. Sri Mulyani kenakan pajak 5% bagi penghasilan 5 juta ke atas. Dan tentu saja judul berita seperti ini menimbulkan misleading di mana-mana. Dan sebagian besar orang menanggapinya dengan tone yang negatif. Wah, merampok rakyat. Wah, menyiksa rakyat. Wah, memalakin rakyat dan lain sebagainya. Oke. Dan dari fenomena ini, dari kejadian ini, ada 3 hal yang semestinya bisa kita pelajari dan amati. Yang pertama, bagaimana misleading itu bisa sangat mudah terjadi. Kedua, mengapa media serentak memberitakan ini. Ketiga, bagaimana hal ini bisa menggambarkan dengan jelas bagaimana manuver politik yang terjadi di Republik ini. Oke, awalnya gue mau membahas konten ini dalam dokuvlog, tapi gue pikir akan lebih enak kalau gue ngebawainnya dengan santai aja, jadi masuk ya ke teman makan gitu. Dan ya gue berharap teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Jadi langsung aja, mungkin ada yang mengira, Bang lu bikin video ini karena lu pernah kerja di bawah Bu Sri Mulyani kan, lu pengen melindungi Ibu Sri Mulyani kan. Nah gini teman-teman, gue hidup sudah 30 tahun lebih dan udah banyak orang yang gue temui dalam hidup gue. Gue bisa bilang ke kalian semua, gue cukup yakin untuk bilang ke kalian semua, kalau Ibu Sri Mulyani bukan cuma perempuan terkuat, bukan cuma salah satu perempuan terkuat, tapi salah satu manusia terkuat yang pernah gue temui dalam hidup gue. Ya wajar, beliau pengalamannya sangat-sangat banyak pak. Dia jadi menteri, bahkan waktu sebelum beberapa di antara kalian lahir, dia sudah jadi menteri gitu loh. Jadi dia sudah mengalami upside down dalam mengelola perekonomian dan keuangan negara. Dan gue pikir ya, dan lagian kalau tujuan gue itu mending gue lakukan dari dulu. Mengingat Bu Sri Mulyani adalah salah satu sosok yang paling sering diserang oleh pihak tertentu kan. Dan kalau gue lakukan dari dulu, siapa tahu gue bisa jadi eselon 1. Tapi kalau sekarang untungnya buat gue apa pak? Jadi ya alasannya bukan itu. Alasannya adalah kita bisa melihat perspektif yang lebih luas dari fenomena ini, dan ini bisa kita jadikan bekal dan bahan pembelajaran buat kita semua, terlepas lu pro atau kontra dengan pemerintah. Tapi sebelum itu mari gue jelaskan dulu bagian yang paling misleadingnya. Di sini tujuan gue bukan menjelaskan penghitungan pajak secara detail. Tujuan gue adalah menjelaskan ke teman-teman semua tentang aturan perpajakan ini. Yang mana aturan ini sama sekali tidak memberikan kewajiban tambahan atau memberatkan kewajiban pajak bagi masyarakat penghasilan menengah ke bawah. Memang ada kenaikan, tapi kenaikan itu dikenakan pada masyarakat yang punya penghasilan sangat-sangat besar gitu. Pertama kita harus memiliki frekuensi yang sama dulu soal memahami pajak. Kita harus sepakat dan akui pajak adalah hal yang sulit dan rumit. Kalau itu mudah maka konsultan pajak tidak akan laku pak. Jadi ya bisa dibilang jokesnya Einstein itu ada benarnya. Ya memang pajak sulit dimengerti. Tapi kerumitan dan kompleksitas ini sebenarnya bukan tanpa alasan. Alasan sebenarnya adalah azas keadilan. Sebenarnya bisa aja pajak itu disederhanakan. Misalnya ya pajak penghasilan pukul rata aja semua masyarakat di angka 15%. Tapi adil nggak kira-kira memberikan pajak yang sama kepada masyarakat berpenghasilan 5 miliar per tahun dengan masyarakat yang berpenghasilan 50 juta per tahun? Gue kira kita semua sepakat kalau itu tidak adil. Artinya semakin tinggi pendapatan lu, maka semakin besar kewajiban lu. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah pendapatan lu, maka akan semakin kecil kewajiban pajak lu. Dan kalau kita bicara soal pajak penghasilan, ada yang namanya lapisan tarif pajak penghasilan. Inilah yang akan menentukan seberapa besar pajak yang dikenakan kepada kita. Ada jumlah penghasilan per tahun yang tidak dikenakan pajak. Ini disebut PTKP. Nilainya berapa? Nilainya 54 juta. Untuk yang belum memiliki tanggungan. Kalau lu udah
TK1, TK2, TK3 nilainya bisa berbeda. Tapi ini kita tepikan dulu supaya teman-teman mudah paham. Jadi ya PTKP itu nilainya 54 juta. Artinya apa ya? Artinya kalau penghasilan lu di bawah 54 juta per tahun, maka lu bebas dari kewajiban untuk membayar pajak penghasilan. Misalnya penghasilan lu setahun 50 juta, ya lu nggak harus bayar pajak penghasilan. Nah gimana bang kalau penghasilan gue setahun 55 juta? Apakah artinya semua penghasilan gue yang berjumlah 55 juta itu kena pajak? Ya enggak. Nggak gitu ngitungnya. Ngitungnya adalah 55 juta tadi, itu lu kurangi dulu dengan penghasilan tidak kena pajaknya yang jumlahnya 54 juta. Artinya kalau penghasilan lu sebulan 55 juta, maka lu kurangi 54 juta. Nah, lu akan mendapatkan angka 1 juta. 1 juta inilah penghasilan lu yang kena pajak. Nah, 1 juta ini kalau kita lihat aturannya, itu masuk layer tarif yang mana? Oh, ternyata ketika kita pakai aturannya lama, masih masuk ke layer pajak 5%. Artinya 1 juta lu dikali 5%. Jadi kewajiban pajak lu adalah 50.000 per tahun. Terus bagaimana kalau penghasilan gue sebulan 10 juta bang? Ya udah kita tinggal hitung lagi gitu. Nah kalau penghasilan lu 10 juta per bulan, ini kita masih pakai aturan lama ya. Artinya per tahun lu mendapatkan 120 juta. Wow, jumlah yang lumayan. Nah, ini juga lu kurangin dulu sama PTKP lu yang 54 juta tadi. Jadi kan 100 kurang 54 hasilnya 66 juta. Inilah yang dihitung sebagai penghasilan kena pajak. Nah, kalau 66 juta kalau kita lihat tabelnya, wah ini udah masuk layer kedua nih. Iya kan? Artinya kena 15%. Apakah 66 juta itu langsung dikalikan 15%? Enggak, teman-teman. Dibedah dulu. Seperti yang gue jelasin tadi, tarif pertama kan yang kena 5% itu sampai dengan 50 juta. Artinya 50 juta dari 66 juta lu tarik dulu, lu kali 5%. Ya lu bakal dapetin angka 2,5 juta. Layer kedua. Nah karena 50 jutanya udah diambil, sisanya masuk ke layer kedua yang 15%. Sisanya berapa? 16 juta. 16 juta dikali 15%, lu akan mendapatkan angka 2,4 juta. Jadi ya 2,5 juta ditambah dengan 2,4 juta, hasilnya 4,9 juta. Terus mana poin berubah dan menurunnya itu bang? Nah sebentar, ini gue jelasin. Perhitungan tadi itu pakai lapisan tarif pajak penghasilan yang lama. Nah, di sini Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani dan jajarannya melihat bahwa oh, ini bisa jadi masih membebani masyarakat menengah ke bawah nih. Kita harus melakukan adjustment supaya beban itu bisa sedikit lebih ringan gitu. Maka peraturannya pun diubah. Yang diubah adalah tarif batas 5%-nya. Kalau dulu pengenaannya sampai dengan 50 juta, sekarang pengenaannya sampai dengan 60 juta. Gue masih bingung bang, tolong jelasin. Nah, kita pakai sampel yang sama. Penghasilan lu 10 juta per bulan, artinya setahun lu dapatin 120 juta, artinya penghasilan kena pajak lu dapatnya 66 juta. 66 juta ini yang membedakan dari peraturan lama adalah cara nge-breakdown-nya. Kalau dulu yang lu tarik untuk dikalikan 5% adalah 50 juta, sekarang yang lu tarik untuk dikalikan 5% adalah 60 juta. Berarti 60 juta dikalikan 5%, 3 juta. Sisanya tinggal 6 juta, nggak lagi 16 juta kayak perhitungannya lama. Nah 6 juta ini lu kali 15%, lu akan mendapatkan angka 900.000. Dan total pajak lu berdasarkan aturan UU HPP yang baru ini jadi 3,9 juta. Itu lebih rendah daripada peraturan sebelumnya yang mana lu harus membayar 4,9 juta. Itulah yang bikin gue ketawa sebenarnya. Karena peraturan ini dibuat memang untuk melindungi masyarakat menengah ke bawah. Tapi anehnya ketika headline ini naik, masyarakat malah mencak-mencak, malah marah-marah, malah tidak terima. Kalau memang tidak terima, berarti dinaikin lagi. Kan nggak begitu. Makanya gue selalu bilang ke teman-teman, mending kita diam dan terlihat bodoh daripada kita ngomong bodohnya kelihatan. Dan gue juga sering bilang ke teman-teman, pikirkan dulu apa yang mau kita sampaikan. Jangan sampai kita mempermalukan diri kita sendiri. Ya kan? Semoga dengan penjelasan ini teman-teman jadi paham ternyata tidak ada kenaikan pajak untuk masyarakat menengah ke bawah. Yang ada untuk masyarakat elit yang pendapatannya udah miliaran rupiah. Dan sekarang keanehan selanjutnya yang gue temukan adalah medianya, Pak. Gini, UU HPP ini disahkan tahun 2021. Masuk akal di gue kalau media serentak memberitakan ketika UU HPP ini disahkan sehari sebelumnya. Atau ada satu statement yang bold atau ada konferensi pers dan lain sebagainya. Tapi kan enggak. Tapi tiba-tiba berita dengan narasi yang sama
dengan penggiringan yang sama dan bahkan judul yang sama itu naik serentak di berbagai media. Kayak gue bilang, dari media abal-abal sampai yang dianggap orang paling edgy dan kekinian, ya kan. Dengan judul berita yang sama. Ada Sri Mulyaninya, ada 5%-nya, ada penghasilan 5 jutanya. Dan ini menimbulkan salah kaprah di mana-mana. Orang mengartikan ya berarti 5% kali 5 juta. Dan ternyata bukan demikian adanya gitu, dan udah kita bahas sebelumnya. Yang jadi pertanyaannya, kenapa ini terjadi secara serentak dan bersamaan? Karena ya balik lagi, ini juga bukan sesuatu yang faktual. Apakah cuma kebetulan semata? Ya, unos lah, Allahu alam. Nah, dari apa yang terjadi di sini, gue mau mengajak teman-teman lagi melihat lebih luas. Apa yang bisa lebih luas kita lihat? Yang bisa kita lihat lebih luas adalah kondisi sosial dan politik di masyarakat kita. Gini Pak, ini mungkin untuk pertama kalinya ya gue ngebahas sedikit soal politik di Indonesia. Ya tapi ya tetap gue bukan buzzer gitu. Mungkin ada yang nyangka gue buzzer, ya berarti penonton baru atau penonton yang cuma lewat. Karena orang yang nonton gue udah lama pasti tahu. Jadi gini, namanya dalam politik, teman hari ini bisa jadi musuh besok. Hari ini saling mencela, besok bisa jadi saling memuja. Hari ini bergandengan tangan, besok bisa jadi saling dorong-dorongan. Ya, itulah politik. Apakah mereka bodoh melakukan hal-hal seperti itu? Tentu tidak. Mereka tahu betul apa yang mereka lakukan dan tahu betul apa yang mereka inginkan. Yang tidak tahu adalah kita, yang memandang ini pertarungan hitam dan putih, setan dan malaikat. Dan itu sangat-sangat mudah dilihat dengan mata telanjang, ya kan? Nah, lebih lanjut lagi adalah dalam setiap persaingan politik, dalam setiap kontestasi politik, kritik itu adalah hal yang wajib. Adalah hal yang wajib dilakukan. Nah, ketika melemparkan kritik, kalian jangan berpikir kalau kritik itu dilemparkan secara serampangan dan asal-asalan. Kenapa? Karena kritik yang dilemparkan, topik yang dipilih itu benar-benar diperhitungkan, Bapak. Bagaimana cara memperhitungkannya? Apakah menurut urgensinya? Apakah menurut besaran masalahnya? Apakah menurut kebutuhan masyarakatnya? Enggak. Melainkan menurut kepentingan. Bahkan untuk kritik pun masih ada kepentingan di situ. Ini mungkin kalian bisa sadari semua. Jarang banget ada kritik soal penanganan kasus korupsi. Ya, anti korupsi selalu jadi bagian dari kampanye. Tapi di satu sisi itu tidak pernah dijadikan bahan untuk mengkritik lawan politik. Karena ya itu bisa jadi bumerang buat pengkritik itu sendiri. Kita juga tidak menemukan pembahasan soal kesenjangan sosial. Kita juga tidak mendengar bagaimana politikus membela soal kelestarian lingkungan. Ya balik lagi, ketika mereka membela kelestarian lingkungan bisa jadi itu mengganggu proses bisnis pabrik-pabrik mereka. Jadi makanya gue bilang kritik yang dilemparkan pun harus tebang pilih. Bukan cuma objeknya tapi subjeknya. Di satu sisi kritik tetap harus dilakukan, maka dipilihlah hal-hal yang pertama mudah untuk menggiring masyarakat, kedua punya sensitivitas tinggi kepada masyarakat, ketiga topik-topik yang mungkin agak berat dan mungkin masyarakat akan sangat terbatas untuk memahaminya, terakhir sosoknya. Kalau bisa yang dikritik adalah orang yang nantinya tidak akan punya kepentingan dengan dia. Makanya masuk akal selama menjabat Bu Sri Mulyani sering kali mendapatkan kecaman, tuduhan, dan serangan secara bertubi-tubi dan berkesinambungan. Karena balik lagi, beliau bukan orang politik, bukan berasal dari partai politik, tapi memiliki peranan yang penting karena menjaga serta mengelola keuangan negara yang mana di situ punya banyak sekali kepentingan. Sampai sini mengerti kan kira-kira? Nah, makanya kritik yang keluar mostly ya kalau nggak soal utang lah, karena masyarakat Indonesia begitu sensitif mendengar utang tanpa mencari tahu dulu bagaimana mengelola utang dan apa yang harus kita waspadai soal utang, apa yang harus kita hitung dan apa yang harus kita pikirkan, soal pajak, soal ranah-ranah private, keagamaan, pilihan hidup, dan berbagai hal-hal lain yang sebenarnya tidak urgen dan justru menutupi hal-hal yang sebenarnya harus kita perhatikan bersama yang tidak disuarakan oleh politikus-politikus kita. Dan kita harus memberi apresiasi kepada para bapak ibu politikus ini. Kenapa? Karena pada faktanya mereka berhasil menjaga situasi ini selama puluhan tahun. Kalian lihat ketika ada kontestasi politik, apakah yang benar-benar berantem orang yang sedang bersaing? No, yang berantem adalah kita,
masyarakat sendiri yang melihat ini seperti pertarungan hitam dan putih, setan dan malaikat. Nah, sekarang pilihannya ada di tangan kita. Terus membiarkan diri kita menjadi alat, atau kita bisa mundur selangkah sebentar untuk mengetahui di society seperti apa kita tinggal. Lalu bagaimana cara kita untuk menjaga diri supaya tidak dijadikan tools? Ya, tidak ada yang lain selain pengetahuan, Pak. Itu pun tidak menjamin 100%. Makanya biasakan ikro. Baca, baca, dan baca. Pahami, pahami. Jangan gampang ke-trigger untuk menyulurkan emosi, apalagi di ruang publik. Jangan gampang terpancing untuk komentar kasar ataupun marah-marah saat kita belum utuh memahami informasinya. Kenapa? Balik lagi. Karena pada akhirnya kalau kita salah, ujungnya kita sendiri yang malu. Mau sampai kapan kita mempermalukan diri seperti itu? Nah, itulah yang bisa menjawab ya teman-teman sendiri. Itulah kenapa gue bikin konten ini. Dan mengingat ini semakin dekat dengan tahun kontestasi politik, maka kita harus semakin cermat. Gitu sih kurang lebihnya. Oke, itu aja teman makan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di teman makan selanjutnya. See ya.